yang kita yakini, apa yang kita pelajari ini benar, tapi kita tidak mengklaim kita benar semuanya. Jadi yang saya ingatkan, yang kita bicarakan adalah pengajiannya atau metodenya, manhajnya, cara beragamanya, bukan pribadinya. Artinya pribadi saya dan kita semua itu tidak maksum, pasti jatuh ke dalam kesalahan, dan bisa jadi suatu ketika kita jatuh ke dalam kesalahan fatal. Oleh karena itu firqatun najiyah atau pengajian yang benar, yang pertama, pengajian tersebut memiliki referensi yang jelas, ada rujukannya, dan rujukannya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah. Setiap ilmu atau materi yang disampaikan itu ada dalilnya, bisa dicek di surat apa, ayat berapa, bisa dicek di hadis riwayat siapa, lalu bisa dicek kevaliditannya. Jadi Al-Quran dan hadis. Dan apabila berbicara hadis, hadisnya harus sahih, hadisnya valid, jangan hadis yang lemah atau palsu. Jadi, dan antum boleh cek loh, antum boleh tanya ke ustadznya, Pak Ustadz, tadi ustadz bilang demikian, dalilnya apa ya? Dan ustadz itu nggak akan marah, karena itu berpikir kritis, dan beliau akan kasih tahu ini surat ini ayat sekian, hadisnya bisa dicek di Bukhari, bisa dicek di Sunan Abu Dawud, bisa dicek di Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Jadi pengajian itu harus ilmiah, ada referensi, ada rujukan, jadi bisa dicek, bukan perenungan dari pemateri, ada di kitab apa, penjelasannya di mana, dan seterusnya. Yang kedua, Al-Quran dan hadis itu dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah dan para sahabat, bukan pemahaman ustadz tertentu atau si pemateri atau kiai atau buya dan seterusnya, tanpa mengurangi rasa hormat kita. Tapi ayat dan hadis itu harus kita pahami dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Dan ini nasihat para ulama kok, bukan nasihat kita. Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah dengar nama itu? Namanya harum tidak di Sumatera Barat? Harum. Beliau pernah berkata, memberikan nasihat dalam kitabnya Fathur Rabbani. Kitab Fathur Rabbani adalah kitab yang berisi nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani kepada murid-muridnya. Salah satu nasihat emas beliau mengatakan, alaikum bimadhabis salafis saleh, wajib atas kalian mengikuti salafus saleh. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan demikian, kalian harus mengikuti jalannya salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat. Jadi marilah ikut pemahaman mereka, karena kalaupun ayatnya benar, hadisnya sahih, tapi kalau dipahami dengan pemahaman yang keliru, itu bisa menyimpang. Saya ingin bertanya, kita sekarang ada berapa di masjid ini? Kira-kira ada berapa? Kira-kira aja deh, nggak perlu dihitung satu-satu, nggak perlu angkat tangan atau berdiri. Ada berapa? 200? Bisa kurang? Oh, kok nawar? 200 lah, 200 orang. Kalau saya bertanya kalau ada yang bertanya kepada kita semua, tolong jelaskan tafsir surat An-Nas menurut pemahaman Anda. Kita semua ada 200 orang. Kira-kira yang lahir ada berapa tafsir? Kira-kira sama semua tidak? Tidak. Akan lahir 200 tafsir. Padahal ayatnya sama. Ayatnya nggak berubah. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, satu ke atas, satu ke bawah. Karena apa? Ditafsirkan dengan pemahaman masing-masing. Itulah kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, alaikum bimadhabis salafis saleh, wajib atas kalian mengikuti jalannya para sahabat, tafsirnya para sahabat, karena sahabat adalah murid-murid langsung dari Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu yang kedua. Jadi pemahamannya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dicek buku-buku referensinya. Jadi bisa ditanya, Ustadz tadi itu pemahaman siapa, bisa dicek di mana, nggak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengajian yang benar tidak mengajarkan fanatik kepada pribadi tertentu, kelompok tertentu, karena kita mengarahkan umat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada diri kita. Contoh misalnya, jika saya mengajar antum selama 2 tahun,
setelah 2 tahun antum fanatik berat dengan saya, maka saya gagal jadi ustadz. Gagal, bukan berhasil, gagal. Kenapa? Karena ustadz yang baik atau pengajian yang baik harus mengarahkan umat kepada Rasulullah dan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada dirinya. Makanya Ibnu Muflih pernah mengatakan, la yanbaghi li alim an yahmilan nas ala madhhabihi. Enggak pantas seorang ulama menggiring manusia kepada pendapat pribadinya. Karena yang harus kita lakukan adalah arahkan umat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kita. Maka tidak ada fanatisme. Oleh karena itu, pengajian yang benar, jika suatu ketika ada kekeliruan, maka mereka dengan senang hati mengakui kekeliruannya dan meninggalkan kekeliruannya tersebut. Nggak ngotot, nggak maksa, nggak nyerang balik. Kenapa? Karena tujuannya mencari kebenaran, bukan pribadi, bukan kelompok, bukan sekte. Kita cari kebenaran di sini, bukan mengagungkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kalau kita salah, sampaikan kesalahan kita apa dan kita rujuk kepada kebenaran tersebut. Abdullah bin Abbas pernah salah, dan salahnya fatal lagi, membolehkan riba fadl. Riba dihalalkan. Saya ingin tanya, kalau ada ustadz menghalalkan riba, besok antum mau duduk di kajiannya dia lagi nggak? Nggak mau, ini orang sesat Pak Ustadz. Abdullah bin Abbas pernah salah dengan kesalahan seperti itu, lalu dinasihati oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dijelaskan dalil-dalil tentang haramnya riba fadl. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas mengatakan, jazakallahu ya Aba Sa'idil jannah. Wahai Abu Sa'id, semoga Allah memberikan kamu surga. Qad dzakartani amran kuntu nasitu. Engkau telah mengingatkan diriku sesuatu yang sebelumnya aku nggak tahu, atau mungkin aku tahu tapi aku lupa. Abdul bin Abbas padahal yang mengkoreksi orang yang di bawah beliau dari sisi ilmu tafsir misalnya, nggak maksa, nggak ngotot, nggak marah-marah, karena yang dicari adalah kebenaran. Begitu juga pengajian yang baik, yang benar, itu ketika yang namanya juga manusia. Kalau Ibnu Abbas bisa salah, nggak mungkin ustadz benar semua. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Imam Abu Hanifah beberapa kali salah, bahkan banyak salah. Ibnu Hazm banyak melakukan kesalahan. Bahkan dalam masalah asma wa sifat, keyakinan Ibnu Hazm itu lebih mirip Mu'tazilah daripada Ahlussunnah. Jadi kalau ulama-ulama seperti bisa salah, nggak mungkin ustadz-ustadz kita atau guru-guru kita tidak akan salah. Pasti akan salah. Justru, dan itu wajar. Dan itu bukan berarti kita rendahkan beliau, karena itu adalah sebuah kewajaran dan kepastian. Justru yang aneh kalau kita punya ustadz 15 tahun nggak pernah salah, itu justru aneh. Itu ragukan kemanusiaannya. Manusia apa enggak? Karena kalau masih manusia pasti salah. Dan itu wajar, biasa, orang salah itu biasa. Dan kita nggak akan ngotot. Kalau memang bisa dibuktikan kita salah, kita akan rujuk dari kesalahan. Jadi enak gitu loh, nggak ada beban. Pengajian yang benar tuh nggak ada beban. Kalau salah, masya Allah saya salah, jazakumullah khair atas masukannya, kita akan rujuk. Kan begitu. Abu Hasan Asy'ari rujuk dari Mu'tazilah, dan beliau tanggalkan bajunya sebagai simbol beliau rujuk dari Mu'tazilah. Itu baru yang benar. Lalu setelah itu beliau meyakini keyakinan yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ibanah. Jadi pengajian yang benar simpel, tidak menggiring jamaah, tidak mendoktrin sepihak jamaah, hanya bicara qala Allah, qala Rasul dengan pemahaman yang benar. Dan kalau ternyata ada kegelinciran karena kita sama-sama manusia, kita dengan senang hati menanggalkan kesalahan tersebut, dan kita tidak mendidik umat fanatik kepada pengajian kita. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardal haid. Apabila pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buanglah pendapatku ke tembok. Imam Ahmad mengatakan, la tuqalliduni, janganlah kalian taklid buta kepada diriku. Jadi kita tidak mengajak fanatik kepada diri kita. Fanatiklah kepada Nabi SAW, itu saja. Dan ingin tahu sekte yang sebaliknya, ya balikan kriteria tersebut. Tidak pakai dalil. Kalau ada hadisnya ternyata hadisnya nggak valid, atau pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, pemahamannya pemahaman pribadi, fanatik ke kelompok tertentu, ke individu tertentu, tidak mau menerima kebenaran, dan seterusnya. Dan juga jangan lupa
Kelompok yang benar menjunjung tinggi akhlak yang mulia, dan ini juga penting. Wallahu ta'ala bishawab.